Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fauzan Firtoni Purnomo dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang, jurusan PGSD Penjas, kelas 5B, NIM 1804850, nomor absen 20. Di sini saya akan melanjutkan materi yang saya berikan minggu lalu, kedaruratan medis. Nah, sekarang ini kedaruratan medis yang ketiga, yang di dalamnya itu terdapat keracunan dan gigitan binatang. Yang pertama itu keracunan. Keracunan adalah suatu zat yang masuk ke dalam tubuh kita dengan jumlah tertentu gitu, yang menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Nah, yang pertama ini ada keracunan melalui mulut. Keracunan melalui mulut ini penyebabnya bisa bermacam-macam ya, dari obat, dari makanan, dari zat kimia, atau dari makanan yang mengandung racun. Nah, pertolongan untuk keracunan di pencernaan yaitu kita bisa buat rangsangan muntah dengan jari kita, seperti jari yang dimasukkan ke tenggorokan gitu, ke mulut. Nah, itu buat rangsangan. Jadi caranya itu korban harus di posisi duduk dulu dan condong ke depan. Nah, penolongnya ini berdiri di samping korban, dan si penolongnya ini harus memakai sarung tangan ya, dan buat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke dalam mulut korban. Nah, kalau korban tidak sadarkan diri atau pingsan, tidak usah buat rangsangan muntah, langsung saja dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, sekarang kita masuki keracunan melalui pernapasan. Nah, kalau keracunan melalui pernapasan ini ada gejala-gejalanya ya, seperti pernapasan sesak, kulitnya bisa kebiru-biruan atau yang istilahnya itu sisnosis, nafas berbau atau batuk. Nah, penyebabnya ini bisa bermacam-macam, seperti menghirup gas beracun atau kebocoran gas industri. Jadi si gasnya itu menyebar ke udara dan kita menghisapnya atau menghirupnya gitu. Nah, tahap-tahap keracunan pernapasan ini awal-awalnya itu seperti sakit kepala terlebih dahulu, setelah itu mual, lalu pusing dan kesulitan nafas atau sesak ya. Lalu bisa kolaps dan berakhir hilang kesadaran atau pingsan gitu. Itu tahap-tahap keracunan melalui pernapasan. Nah, pertolongan untuk keracunan melalui pernapasan ini, si korban ini harus dibawa ke tempat yang aman dan berikan oksigen sampai korban sadar, dan setelah sadar ini tetap beri oksigen. Jadi agar oksigennya itu bersih terlebih dahulu yang ada di tubuhnya, dan agar nyaman dulu si korbannya. Nah, sekarang kita memasuki keracunan melalui kulit. Nah, penyebab keracunan melalui kulit ini bisa dari zat kimia seperti biasanya bahan pertanian, dari tanaman, dari tersentuh binatang atau ulat bulu dan makhluk yang ada di laut ya. Nah, kalau gejala keracunan melalui kulit ini bermacam-macam, bisa kulit berwarna kemerahan atau gatal, nyeri, bahkan melepuh seperti luka bakar. Bila terlalu parah, gejalanya ini akan mengakibatkan shock. Untuk pertolongan keracunan melalui kulit ini, kita harus membuka pakaian korban terlebih dahulu, lalu siram dengan air bagian yang terkena racun, dan bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Nah, kita memasuki pertolongan luka gigitan binatang. Nah, kita ini memfokuskan gigitan binatang ini untuk yang beracun ya. Ya, yang pertama ada gigitan serangga. Nah, serangga apapun itu ketika kita tergigit itu pasti ada gejalanya, yaitu jika racun dari sengatan serangga itu menjalar, urat menjadi kejang gitu. Kepala pusing, demam, berkeringat, dingin, sesak nafas, bahkan disertai muntah. Nah, cara penanganannya ini, siapkan 6 siung bawang putih, dikupas dulu dan tumbuk halus. Lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut. Jadi ditutupi luka gigitannya oleh bawang putih tersebut.
Nah, namun kalau diperhatikan gatal karena ulat bulu, jangan sampai digaruk menggunakan tangan, jangan sampai digaruk karena semakin digaruk maka gatalnya akan semakin meluas, akan melebar gitu. Nah, penggarukan yang berlebihan ini juga menyebabkan iritasi kulit. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan yaitu ketika terkena ulat bulu ini bersihkan dulu bulu-bulu yang menempel di kulit gitu. Lalu gunakan garam dan dicampur minyak kelapa lalu dioleskan ke bagian yang gatal. Lalu setelah itu diamkan 30 menit dan bersihkan. Nah, binatang yang beracun selanjutnya yaitu tomcat atau dikenal mengandung racun jenis spiderin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes ya. Nah, jika terkena tomcat ini, gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Nah, ini adalah penawar untuk racun apabila digigit oleh tomcat. Seperti kita tahu, lintah itu juga ya termasuk binatang yang beracun. Nah, bagaimana jika terkena pacet atau lintah? Kita bisa tuangkan alkohol ke bagian yang terkena gigitan atau olesi garam, terutama di bagian mulut lintah. Nah, setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Nah, kalau pacet atau lintah ini kan dia akan gigit terus ya dan susah lepasnya gitu. Nah, kita melepasnya dengan cara seperti itu, dituangkan alkohol atau diolesi garam. Gigitan ular. Gigitan ular ini bisa bermacam-macam bentuknya dan gejalanya juga bermacam-macam. Tanda-tandanya itu bekas gigitannya itu ada yang melingkar, ada yang lurus, tapi dua lurus seperti ini, ada yang melingkar, dan sakit yang hebat, merah sekitar luka. Nah, penting untuk kita ketahui sebelum menyerang, tubuh ular akan membentuk S. Jadi membentuk huruf S itu seperti dia mengangkat kepalanya gitu. Ya, jadi seperti ini. Ya, itu dia baru mematok. Nah, kenali jenis gigitan ular berbisa. Hal yang terpenting untuk penanganan pada gigitan ular ini berbisa, untuk ular berbisa adalah kita mengenali dahulu jenis ular berbisa atau tipe gigitannya. Dengan demikian, kita bisa tahu apakah gigitan ular yang kita alami ini berbahaya atau tidak. Jadi selanjutnya itu kita bisa melakukan langkah-langkah yang tepat gitu terhadap gigitan yang cocok atau gigitan ular tersebut gitu. Gigitan ular berbisa ini hanya 2 luka, si pipinya ini dia rada tembem ya, kita bisa bilang tembem. Nah, kalau ular tidak berbisa ini dia kepalanya lurus. Kepala lurus dan gigitan ular bekas gigitan ular yang tidak berbisa ini dia seperti huruf U ya. U yang menumpuk gitu. Jadi seperti itu. Adapun juga ular dengan bisa yang rendah gitu. Bentuknya kepalanya oval seperti bulat telur. Gerakannya agresif, cepat dan takut pada musuh. Membunuh mangsanya dengan membelit, beraktivitas pada siang hari. Jadi diurnal bukan nokturnal. Tidak memiliki taring bisa, gigitannya tidak mematikan, setelah menggigit pasti langsung lari. Nah, kalau yang memiliki bisa tinggi yaitu bentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna. Gerakannya lambat, tenang, penuh percaya diri. Beraktivitas pada malam hari, nocturnal bukan diurnal. Membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisa. Jadi memiliki taring dan racun yang mematikan gitu. Setelah menggigit masih tinggal di tempat. Jadi biasanya gigitan ular berbisa yang bisanya tinggi ini memiliki 2 titik gigitannya. Nah, penanganan gigitan ular itu kita bisa tetap tenang terlebih dahulu. Diamkan lengan atau kaki yang digigit ular dan jangan banyak gerak agar racun ular tidak menyebar. Lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, kalung, dan sebagainya, aksesoris sebelum terjadinya pembekakan, karena kalau sudah terlanjur bengkak akan sulit melepasnya. Itu selanjutnya posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung.
Bersihkan luka, tapi jangan disiram oleh air, dan tutup dengan kain bersih dan kering. Gunakan spalk atau bidai untuk mengurangi pergerakan daerah yang terkena, tapi usahakan tetap cukup longgar sehingga tidak membatasi aliran darah. Dan sudah pasti rujuk ke rumah sakit. Nah, bisa ular juga dapat menyebabkan gejala khusus di beberapa organ. Nah, kita bisa mengetahui ya, ada gejala yang dinamakan hematotoksik, bersifat racun terhadap darah gitu. Jadi hematotoksik ini menyebabkan pendarahan di tempat gigitan, pendarahan di tempat lain seperti paru, jantung, otak, gusi, saluran cerna, kencing darah, juga gangguan pembukaan darah. Jadi ini sangat berbahaya ya. Neurotoksik, bersifat racun terhadap saraf. Nah, menyebabkan penderita merasa kelemahan otot tubuh, kekakuan hingga kejang. Apabila menyerang saraf pernapasan, ini dapat menyebabkan penderita sulit bernafas dan dapat menyebabkan kematian. Kardiotoksik, gejala yang timbul berupa penurunan tekanan darah, shock, dan henti jantung. Selanjutnya ada sindroma kompartemen, merupakan suatu sindrom yang mengakibatkan terjadi peningkatan tekatan dan sekumpulan otot yang salah satunya disebabkan pembengkakan. Akibatnya pembuluh darah dan saraf bisa terjepit, dan lama-kelamaan si ototnya ini bisa kekurangan oksigen dan bisa mengharuskan dokter melakukan operasi. Nah, pertolongan yang kita harus lakukan kalau terkena gigitan ular yaitu posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung, hubungi bantuan, tenangkan penderita, cuci luka dengan sabun, dan imobilisasi. Sekarang yang tidak boleh dilakukan saat digigit ular berbisa yaitu memanipulasi luka. Jadi seperti menyedot bisa ular dari tempat gigitannya atau menyayat kulit agar bisa keluar bersama darah, itu tidak boleh ya. Lalu menggosok dengan zat kimia atau mengompres dengan air panas atau es pada luka gigitan, nah itu juga tidak boleh dilakukan. Mengikat atau memberi torniket terlalu keras pada luka gigitan. Jadi beberapa sumber ini menyebutkan pemasangan torniket bisa diberikan di bawah 30 menit pertama, yaitu fungsinya untuk agar si racun ini tidak menyebar kemana-mana. Nah, apabila timbul gejala cepat dan tidak ada antibisa, minum minuman alkohol atau kopi, yaitu juga tidak boleh ya. Mencoba mengejar atau menangkap ular, lebih baik jangan. Nah, selanjutnya kita memasuki ke gigitan anjing. Jadi apa yang harus dilakukan kalau digigit anjing, yaitu biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka. Bersihkan dengan air bersih, beri antiseptik berulang kali karena lebih efektif membunuh kuman pada menit-menit awal. Perlakukan sebagai luka terbuka, balut. Setelah itu bawa ke rumah sakit terdekat untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigitan. Ya, mungkin segitu dari saya mengenai kedaruratan medis, keracunan, dan gigitan binatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.